Legenda Timnas Malaysia takjub Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda Malaysia, Safei Salih, takjub Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Safei Salih pun tak segan menyebut Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia kembali ciptakan sejarah baru, tulis mantan striker Malaysia dalam caption Twitternya. Selamat untuk Timnas Indonesia. Saya pribadi berharap semoga Indonesia mampu menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026 nanti, lanjutnya. Indonesia menorehkan sejarah dengan mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah menang 2-0 atas Filipina di kandang sendiri. Timnas Indonesia mengikuti jejak Irak sebagai perwakilan grup F yang lebih dulu lolos, pungkas Safei Salih. Namun, Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong tak bisa santai berlama-lama. Sebab, sederet lawan kuat sudah menanti Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. 2 tim teratas di masing-masing grup, 6 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4, 6 negara, melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kapan drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan? Sesuai jadwal, drawing digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. PSSI kembali dekati striker berdarah Indonesia Ula Romeni untuk perkuat Timnas Indonesia di round 3. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, mengaku kembali dihubungi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Melihat dari kebutuhan Timnas Indonesia saat ini, Ula bisa jadi sosok yang tepat. Skuad Garuda masih membutuhkan sosok andalan di lini depan yang masih belum menemukan opsi terbaik. Shin Tae-yong bahkan lebih sering memasang Rafael Struijk yang berposisi asli winger untuk jadi tumpuan di lini depan. Menariknya, komunikasi PSSI dan Ula diprediksi secepatnya merambah ke tingkat serius. Ula Romeni menjelaskan, beberapa saat lalu dia sempat dihubungi oleh Ketua Umum PSSI. Mereka membahas terkait proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Saya dulu sempat berbincang-bincang dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, sekarang juga masih, tutur Ula. Saya memiliki perbincangan ini, juga kehormatan besar karena itu, nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga lahir di sana. Ya, memang ini kesempatan yang baik, apalagi Indonesia baru saja memastikan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kabar yang sangat baik, selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026, lanjutnya. Jadi di sisi lain saya memiliki banyak cerita dan perasaan tentang hal itu, kata Ula Romeni dilansir seputar Abroad. Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan jasa Ula di Timnas. Mereka berharap Ula bisa melengkapi kekuatan tim yang ada saat ini untuk round 3. Mereka ingin memiliki saya di sana, tentu juga dengan saya. Pasti ada mimpi untuk bermain untuk tanah kelahiran nenek. Namun saya membiarkan semuanya mengalir, biarkan semua mengalir saya hanya menunggu waktu, pungkasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara terkait kabar kepindahan kandang Timnas Indonesia. Kabarnya, kandang Timnas Indonesia bakal pindah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. PSSI berencana memindahkan kandang Timnas Indonesia dari SUGBK ke GBT untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain kandang atau tandang dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 dan 10 September 2024. SUGBK tidak bisa dipakai Timnas Indonesia pada periode tersebut. Pasalnya, dalam waktu yang bersamaan, Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September 2024. Anehnya, Shin Tae-yong belum mengetahui rencana Timnas Indonesia bermain di GBT untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal rencana itu dicetuskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Soal bermain di Surabaya, saya belum pernah mendengar sebelumnya, jadi saya belum bisa menjawab, ujar Shin Tae-yong. Sebelumnya, Erick Thohir memang telah berencana memindahkan kandang timnas Indonesia ke Surabaya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Izin, pada September 2024, timnas Indonesia tidak bermain di SUGBK karena ada kedatangan tamu negara, Paus Franciscus, tutur Erick Thohir. Jadi, timnas Indonesia bakal bermain di Surabaya, kami pindahkan kandangnya. Kembali, ini jangan menjadi polemik, sebab ini memang tamu negara dan tokoh dunia. Fardi Bahdim, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan langkah mendatangkan pemain sepak bola keturunan Indonesia yang berada di luar negeri, diaspora, telah memberikan dampak positif bagi pencapaian timnas Indonesia. Kami melihat bahwa pemain diaspora ini memberikan dampak positif. Baik dari sisi pencapaian di Piala Asia 2024 yang lolos ke babak 16 besar dan Piala Asia U23 di mana kita masuk di jajaran 4 besar, ujar Dito melalui akun Instagram pribadi Dito Aryo Tejo yang dikutip di Jakarta, Selasa. Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan hasil evaluasi Kemenpora terhadap dampak kehadiran pemain sepak bola diaspora terhadap performa timnas Indonesia. Dito mengatakan, kehadiran para pemain diaspora yang telah bermain untuk timnas telah membantu menguatkan potensi timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting di tingkat mancanegara. Kehadiran mereka sangat penting mengingat Indonesia sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Dito mengatakan, langkah mendatangkan pemain diaspora bukan hanya sekedar untuk kebutuhan dalam jangka waktu pendek, namun juga visi jangka panjang. Adanya pemain diaspora, kata dia, menambah variasi formasi serta meningkatkan edukasi positif dan kompetisi yang sehat guna mendorong prestasi yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jayden Osterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022. Ia juga sempat 1 tahun, 2022 hingga 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Osterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Osterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki 2023 hingga 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Osterwolde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jayden Osterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Osterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk.